Jakarta, kota yang tak pernah tidur, tempat bercampurnya budaya dan cerita. Tapi di balik wajahnya yang ramai, ada sisi gelap yang tersembunyi. Jembatan Ancol, jembatan yang menghubungkan dua dunia, berdiri sebagai saksi bisu dari banyak kisah. Ada kisah cinta, ada kisah kehilangan, dan ada juga kisah tentang arwah penasaran yang bergentayangan di sana. Udara terasa berat saat malam tiba, dan bayangan memanjang menunggu tengah malam. Jembatan Ancol, lebih dari sekadar jembatan, adalah wadah cerita turun-temurun. Setiap cerita seperti benang yang dijalin menjadi cerita rakyat kota ini. Dan di antara bisikan-bisikan itu, satu nama bergema sepanjang masa, si manis Jembatan Ancol. Konon, namanya Mariam, meskipun ada yang menyebutnya Siti Arya. Seorang wanita muda yang sangat cantik, hidupnya berakhir tragis. Dijual kepada seorang tuan tanah kaya, dia menjadi korban nafsu bejatnya. Melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dia menemui ajal di jembatan yang sekarang menyandang namanya. Ada yang bilang dia dilempar dari jembatan, jeritannya ditelan malam. Yang lain percaya dia bunuh diri, memilih mati daripada hidup tanpa kebebasan. Apapun kromersius bawahnya yang terikat selamanya di Bateson, kuvendun cari geramaya. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengaku bertemu si manis. Kilasan gerakan di sudut mata mereka, bisikan namanya terbawa angin. Pengemudi melaporkan melihat seorang wanita muda berpakaian kuno, wajahnya pucat dan sedih, berdiri di pinggir jalan. Saat mereka memperlambat laju kendaraan, dia menghilang, hanya meninggalkan aroma melati dan hawa dingin yang menusuk tulang. Beberapa orang menganggap penampakan ini hanya tipuan cahaya atau khayalan. Tetapi mereka yang klaim saksiin si mensage Pengzuing tidak globe mereka interviewed dan koran diri pada pertemuan itu. Sopir taksi, para penjelajah jalanan kota di malam hari, sering berbagi cerita tentang pertemuan mereka di Jembatan Ancol. Beberapa menceritakan tentang menjemput seorang penumpang wanita, suaranya lembut dan sedih, meminta tumpangan ke desa terdekat. Saat mereka sampai di tujuan, mereka mendapati kursi belakang kosong, penumpang menghilang begitu saja. Cerita-cerita ini yang dibisikkan di antara para sopir di tempat peristirahatan menjadi pengingat yang mengerikan bahwa tidak semua penumpang seperti yang terlihat. Batas antara dunia nyata dan dunia gaib tampaknya kabur di Jembatan Ancol. Bagian 5. Bisikan dalam gelap, fenomena tak terjelaskan. Tapi penampakan si manis bukanlah satu-satunya kejadian tak terjelaskan yang terkait dengan jembatan ini. Suara-suara aneh, bisikan tanpa wujud yang terbawa angin, dan rasa dingin yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan, hanyalah beberapa fenomena yang dilaporkan oleh mereka yang berani melintasi Jembatan Ancol setelah gelap. Beberapa berbisik tentang bayangan yang menari di tepi penglihatan mereka, langkah kaki bergema di belakang kaki mereka, hahan untuk berbalik dan mendapati diri mereka benar-benar sendirian. Jembatan itu memiliki kehidupannya sendiri, kegelapan yang berdenyut di bawah beton dan bajanya. Bagian 6. Sentuhan dingin supranatural. Ada yang mengatakan bahwa udara terasa berat di sekitar Jembatan Ancol, beban yang menekan dada mereka seolah-olah kekuatan tak terlihat sedang mencoba menunjukkan kehadirannya. Ini adalah perasaan yang membuat merinding, ketakutan purba yang berbicara ke relung terdalam jiwa manusia. Cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, berpadu dengan pengalaman pribadi, menciptakan permadani ketakutan dan daya tarik yang terus menarik orang yang penasaran dan skeptis ke Jembatan Ancol. Bagian 7. Jembatan antara dua dunia, di mana realitas kabur. Mungkin Jembatan Ancol berfungsi sebagai penghubung, selubung tipis antara dunia orang hidup dan alam roh. Mungkin itu adalah tempat di mana batas-batas realitas kabur dan hal yang mustahil masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Apapun penjelasannya, Jembatan Ancol berdiri sebagai bukti kekuatan cerita yang abadi,
kebutuhan manusia untuk memahami hal yang tidak diketahui, the Vedisynch Prori Kolbubo Legend, Yue Besiling Page Februari Bengis Perdim Saitancho. Bagian 8, undangan untuk yang berani melintas di tengah malam. Saat jam berdentang 12 dan kota tertidur, jembatan Ancol terbangun. Bisikan-bisikan semakin keras, bayangan semakin berani, dan udara pekat dengan antisipasi. Apakah Anda berani melintas, merasakan beban tatapan yang tak terhitung jumlahnya, menguji batas keberanian dan keyakinan Anda? Legenda si manis dan kisah-kisah tak terjelaskan yang tak terhitung jumlahnya berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan bahwa beberapa tempat memiliki kekuatan yang menentang penjelasan. Bagian 9, Jembatan Ancol selamanya diselimuti misteri. Jembatan Ancol, jembatan yang selamanya diselimuti misteri, berdiri sebagai bukti kekuatan abadi dari hal yang tidak diketahui. Apakah Anda percaya pada hal-hal gaib atau menganggapnya hanya takhayul? Tidak dapat disangkal daya pikat yang mengerikan dari landmark ikonik ini. Ini adalah tempat di mana garis antara realitas dan supranatural menjadi kabur, dan di mana bisikan masa lalu terus menghantui masa kini. Jadi, lain kali Anda melintasi jembatan Ancol, terutama saat jam berdentang tengah malam, dengarkan baik-baik. Anda mungkin saja mendengar bisikan si manis dan arwah-arwah lain yang tak terhitung jumlahnya yang selamanya bergentayangan di sana. Sekian dulu dari Cahyadi. Next bikin video tentang apology guys. Komen di bawah.